Hadirin saya muliakan, berikutnya kita lihat hadis berkaitan dengan Islam itu bukan hanya nampak pada 5 rukun Islam tersebut, lebih luas. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada beliau, ayyul muslimina afdal? Ayyul muslimina afdal? Muslimin yang seperti apa, yang bagaimana, yang paling bagus, yang paling istimewa, yang paling hebat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang paling baik, yang selamat muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan tangannya. Itu muslim yang baik. Jangan sampai kita memahami, aku kan sudah sholat, sudah syahadat, sudah zakat dan sebagainya, udah Islamnya sudah bagus. Belum. Bagaimana keislaman kita? Terlihat dari lisan kita, terlihat dari bagaimana tingkah laku perilaku kita. Selamat enggak orang lain? Maka kita bisa memahami bagaimana kok ada orang yang dia rajin sholat, ya, tapi dikatakan dia masuk neraka gara-gara seekor kucing, kan gitu, yang dia biarkan mati kelaparan. Rupanya keislaman itu bukan hanya di sholat, walaupun sholat itu yang paling penting, bisa terlihat dari perilaku. Orang bayar zakat misalnya, atau kasih infak dengan harta yang dimiliki, tapi lisannya nyebut-nyebut menyakiti orang yang menerima zakat, tentu ini bukan cara muslim bayar zakat, dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan, dalam hadis Sahih Muslim juga dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Maka dia tidak menzaliminya, tidak menghinanya, tidak merendahkannya. Karena cukuplah seseorang itu dikatakan dia jahat ketika dia meremehkan, merendahkan saudaranya yang muslim. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Karena setiap muslim itu terhormat dia, suci dia. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, terjaga dia kehormatannya dan hartanya. Ini jemaah saya muliakan, hari ini yang melakukan begal, jambret, ya, hari ini saya mendengar kisahnya terjadi di Lok Suami beberapa waktu terdekat ini. Kalau muslim yang baik tidak akan melakukan itu. Ini masalah. Kenapa? Islam ini mengakui lah, harta milik kita masing-masing itu hak kita. Allah ketika memberikan rezeki kepada masing-masing orang, itu hak dia. Tidak boleh orang lain merampasnya. Tidak boleh orang lain menipunya. Tidak boleh orang lain mengambilnya tanpa izin. Tidak boleh. Maka sampai dalam masalah keluarga pun, suami istri kan punya harta. Harta suami ya suami, harta istri ya istri. Sehingga si istri itu kalau ingin mengambil harta suaminya, minta izin dulu. Kecuali suami yang kikir, yang diizinkan dia mengambil sesuai dengan keperluan. Kisahnya terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta. Sehingga kita tahu ada namanya hukum waris kan? Ada hukum waris. Karena diakui harta masing-masing, harta suami, harta si istri. Maka ada hukum waris. Sehingga di kalangan para ulama menyebutkan, seperti ditegaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bagi si suami, dia mesti memberikan harta atau uang kepada istrinya walaupun istrinya kaya. Nafkah.
Nyo rinang kakaya aku tajuk teman. Kenapa? Enggak, itu urusan lain. Tapi ini perlu waspada ibu-ibu. Baik dipikir dia nyo kan begah. Belum tunjuk jatah, ke bulan 2 juta, suami gaji 3 juta. Bukan begitu juga. Tapi ingin dikatakan di antara kewajiban suami adalah menafkahi istri. Itu dengan orang terdekat, jangan sampai dia terzalimi. Apalagi dengan orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Nabi dia Muslim. Jemaah saya muliakan, lanjut ke berikutnya adalah iman. Semua rukun Islam tadi kita lakukan tidak boleh lepas. Kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang pertanyaan Jibril, tentang apa itu Islam dan jawab dengan rukun Islam, maka Jibril mengatakan sadaqta, engkau benar. Engkau benar Muhammad. Ini yang membuat para sahabat heran. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Ini menunjukkan indikasinya yang bertanya ini tahu ini. Ya. Nabi Muhammad menjawab, habis itu bilang sadaqta, benar engkau. Fata'ajjabna lahu, kata para sahabat kami pun heran. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang bertanya pula yang membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagaikan sosok guru. Inilah sosok pengajar. Kita masuki ke dalam rukun berikutnya adalah apa itu iman? Apa saja yang dikatakan iman? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjawab rukun-rukun iman. Menjawab rukun-rukun iman. Maka kita perlu pahami rukun iman, rukun Islam ini adalah bukan hasil musyawarah para ulama. Dianggap sama dengan Pancasila. Ini wahyu. Ya, tidak boleh dikotak-katik. Wahyu Allah. Maka mau lihat di mana sumber rukun Islam, di mana sumber rukun iman, lihatlah dalam hadis ini. Hadis Umar radhiyallahu anhu antaranya. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tauhid, kitab akidah, maka para ulama rahimahumullah taala mencantumkan hadis ini juga ke dalam pembahasan tauhid. Dan di antara pelajaran tauhid yang kita berikan kepada anak-anak kita dasar adalah tentang rukun iman dan rukun Islam. Ini penting. Ya. Tapi perlu diingat, ini mesti sering disampaikan, diulang-ulang, dikaji dan terus dibaca pemahamannya sampai kuat. Yang masalahnya hari ini adalah kaum muslimin berhadapan dengan sejumlah syubhat. Jadi dibuat kabur pemahaman tentang Islam dan iman itu sendiri. Ya, ini perang yang sedang kita alami lah. Ya, mungkin perang secara politik Belanda, Jepang melawan Indonesia itu sudah selesai. Tapi perang secara pemahaman, budaya, keilmuan, pemikiran, ghazw, fikih itu enggak selesai. Disinilah silahnya, senjatanya adalah ilmu. Pemahaman Islam yang benar, iman yang benar. Karena musuh agama itu ketika mereka ingin merusak agama seseorang, enggak mengatakan jangan beriman, jangan berislam. Tapi mereka masuk dengan cara mengkaburkan nilai-nilai Islam, mengaburkan tujuan-tujuan atau maksud dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika agama itu harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ganti merujuk kepada budaya. Dan itu tajam, Pak. Kalau kita perhatikan bagaimana diserangnya Islam, kaum muslimin melalui dunia pendidikan, tajam, Pak. Tajam. Ya. Sejumlah hal
Dan terjadi bukan hanya di tempat kita, di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Mereka tidak menghapus nama-nama itu, tapi dibalik nama itu. Artinya apa? Diubah cara pandang orang Islam, memandang Islamnya seperti apa. Sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak masalah, bagi mereka masalah. Definisi jihad yang sebenarnya digambarkan itu sesuatu yang sifatnya membahayakan, mengerikan, bisa melahirkan premanisme dan sebagainya. Naudzubillah. Itu cara, kalimat itu nggak dihapus, tapi interpretasinya berbeda. Memberikan istilah-istilah cap yang rusak, yang sebenarnya tidak rusak. Istilah radikal, fundamentalis, seakan-akan tuh seperti apa kaum muslimin. Padahal radikal itu kan baik-baik saja, Pak kan? Radikal baik-baik saja. Rajin, terdidik dan berakal kan bagus. Masa orang radikal nggak bagus? Rajin, terdidik, berakal. Itu orang paling bagus itu, nggak mungkin jahat. Yang rusak, yang nggak rajin, kusala, sifat orang munafik. Yang nggak terdidik, orang jahil. Yang nggak berakal, orang gila. Radikal itu bagus, Pak. Saya melihat itu sangat bagus. Rajin, terdidik dan berakal, Masya Allah. Dan itu memang ciri khas orang muslim. Ya, nanti kembali kepada kamus bagaimana itu sebenarnya bukan kalimat yang ngeri. Tapi hari ini kita teracuni. Maka kalau kita lihat konsep Islam tadi, siapa muslim, siapa iman, kita lihat sekarang. Islam, iman itu adalah yang pertama dimulai dari ketauhidan. Iman kepada Allah. Boleh saya katakan bangsa ini adalah bangsa yang dibangun atas tauhid. Kita sepakat semua bahwasanya merdeka Indonesia ini tak lepas daripada pekikan takbir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini, itu rahmatnya. Dan ulama dulu paham kita sangat terbatas dengan senjata, kan? Maka di undang-undang dibuat apa? Berkat rahmat Allah. Kenapa? Inilah di antara bentuk perjuangan tauhid orang kita. Dibangun atas ini. Maka orang yang beriman sebenarnya akan terlihat dalam aplikasi hidupnya. Dia takut ketika disebut nama Allah. Tidaklah mereka lakukan sesuatu melainkan karena Allah. Ya, maka disebutkan di sini di antara ayat yang menyebutkan hal tersebut adalah dikategorikan dalam keimanan seseorang, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun ulaika humul mu'minuna haqqan. Mukmin yang sebenarnya demikian. Ketika dibacakan, disebutkan Allah, hatinya gemetar, khafat, wajilat, khafat, takut dia akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Takut hati mereka. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah imannya. Menunjukkan mereka mengenal Allah, bukan hanya menghafal nama Allah, tapi konsep keimanannya disebut nama Allah, langsung nyambung dengan hatinya. Dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Karena sifat sebaliknya orang tidak beriman, ketika disebutkan ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, jadi orang berpaling daripada ayat Allah. Ini enggak beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Menunjukkan orang beriman yang sebenarnya adalah bukan orang yang pasrah tanpa berbuat. Ya.
Tawakal itu adalah tawakalnya hati diserahkan kepada Allah, anggota tubuh berbuat dan bekerja. Itu tawakal yang sebenarnya. Bukan hati tawakal, anggota tubuh juga tawakal, enggak buat apa-apa. Itu bukan tawakal. Itu bukan tawakal yang benar, itu tawakal yang batil. Maka orang mukmin lah bukan orang yang hidupnya tanpa berbuat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka, bukan. Di antara usaha untuk melemahkan kaum muslimin adalah membuat Islam itu hanya di satu sudut. Duduk berzikir saja. Ya, duduk berzikir saja. Duduk hanya ibadah tertentu saja. Tidak. Hadirin saya muliakan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi di ayat nanti bisa lihat surah Al-Anfal sampai ayat ulaika, di awal surah Al-Anfal. Ayat 2 sampai 4. Ya, nanti ada berapa ayat. Begitu juga orang mukmin ini, dia orang yang enggak bisa jauh daripada wahyu. Karena kalau dia jauh daripada wahyu berupa Al-Quran, ini hatinya bisa keras. Dan mereka orang yang sangat khawatir jauh dengan wahyu. Ada beberapa contoh yang bisa kita sampaikan. Bagaimana para sahabat Nabi itu menunjukkan mereka orang paling rindu dan paling senang menunggu-nunggu wahyu. Dan mereka sampai setelah Nabi SAW meninggal dunia merasa sedih, bukan karena Nabi meninggal dunia, tapi wahyu telah terputus. Nabi meninggal, tidak ada lagi wahyu. Ya, sedikit lagi saya ingin sampaikan, Nabi SAW, bapak-bapak, ini ciri orang beriman dalam ayat yang pertama disampaikan. Itu ketika sempat terputus wahyu, susah enggak beliau? Susah, gelisah. Ketika sempat beberapa waktu wahyu enggak turun. Dikala itu orang-orang musyrikin mengolok-olok Nabi dengan mengatakan, Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Oh, Nabi susah, gelisah Pak. Padahal dia seorang Nabi. Sehingga turunnya ayat Ad-Duha wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Itu Nabi yang pasti dapat wahyu. Gelisah beberapa saat, enggak dapat wahyu, enggak terima wahyu. Bagaimana hidup umat Nabi Muhammad SAW kok merasa nyaman kalau ada hari-hari yang dilewati tanpa membaca wahyu, tanpa mempelajari wahyu, menunjukkan umat ini ada masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita menjadi orang yang sangat tergantung, punya ketergantungan dengan wahyu itu, sehingga rukun iman tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu terdapat dari pemahaman ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun.